Salatullah, salamullah, ala taha rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga keberkahan, kebahagiaan, dan petunjuk Allah senantiasa berlimpah untuk kita semua. Pemirsa yang dicintai oleh Allah, kesempatan kultum pada kali ini adalah tentang doa yang dikabulkan. Apa itu doa? Doa adalah permohonan kita kepada Allah. Doa adalah bentuk komunikasi verbal kita kepada Allah, baik itu kita lisankan maupun hanya di dalam hati. Doa adalah sebuah ibadah. Ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Ibadah yang kita lakukan yang sebenarnya kembali untuk diri kita sendiri. Perintah berdoa ini Allah firmankan di dalam Al-Quran. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, kata Allah, maka akan aku kabulkan. Maka sebagai seorang muslim seharusnya kita optimis, yakin bahwa ketika kita berdoa, memanjatkan hajat-hajat kita kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, maka insya Allah semuanya akan dikabulkan oleh Allah. Betul akan dikabulkan oleh Allah? Betul. Karena Rasulullah memberikan petunjuk melalui sabda beliau bahwa semua doa yang dikabulkan oleh Allah akan dikabulkan. Baik itu dalam bentuk apa yang dia minta, maupun dalam bentuk Allah menghindarkan dia dari keburukan senilai dari doa apa yang ia minta, kecuali doa yang berupa keburukan dan doa untuk memutuskan tali silaturahmi. Dari situ saja kita seharusnya sudah yakin, jangan putus asa, jangan ragu-ragu, dan jangan menjadi muslim yang sombong dengan tidak meminta kepada Allah. Ya, saya kan qanaah, saya sudah cukup dengan seperti ini, saya tidak perlu berdoa, saya tidak perlu meminta apapun kepada Allah. Ini adalah salah satu ciri kesombongan seorang muslim, ya, jika dia tidak memanjatkan doa kepada Allah, karena Allah akan sangat senang sekali mendengar doa-doa kita, permintaan kita sebagai seorang hamba kepada Rabb-Nya. Pemirsa yang dicintai oleh Allah, doa itu adalah ibadah, maka setiap ibadah itu akan memberikan pahala untuk kita. Berdoalah sebanyak-banyaknya untuk siapa? Untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk bangsa kita, untuk orang-orang yang sudah mendahului kita. Orang-orang yang sudah mendahului kita, mereka sangat merindukan doa-doa kita. Orang tua kita, para ulama, para syuhada, merindukan doa-doa kita. Orang-orang yang masih diberi kesempatan beramal di dunia. Kemudian bagaimana caranya agar doa dikabulkan? Tadi Rasulullah sudah memberikan petunjuk kepada kita bahwa janganlah berdoa untuk keburukan. Doa untuk keburukan tidak akan dikabulkan. Yang kedua, doa yang memutuskan silaturahmi itu pun tidak dikabulkan. Kemudian, pemirsa yang dicintai oleh Allah, agar doa kita dikabulkan, maka hindarkan diri kita dari kemaksiatan dan menyekutukan Allah. Berdoalah hanya kepada Allah, tidak kepada selain Allah. Jangan pula berdoa kepada Allah dan juga berdoa kepada selain Allah. Itu namanya menyekutukan Allah. Berdoalah dengan khusyuk, ya, dengan niat hanya meminta kepada Allah. Berdoalah dengan sungguh-sungguh, dengan khusyuk. Dimulai dengan memuji Allah, bersolawat kepada Rasulullah, kemudian mengadahkan tangan kita, menunjukkan sikap khusyuk dalam berdoa, dan kita betul-betul menginginkan doa itu dikabul oleh Allah. Seorang muslim akan mempunyai optimisme, keyakinan, kepercayaan diri melalui doa. Kita kadang berada di posisi putus asa, tidak berdaya, ya, sudah tidak mampu untuk berbuat apapun, maka tidak ada lagi tempat kita untuk curhat, tidak ada lagi tempat kita untuk berserah keluh kesah, gitu ya, kecuali hanya kepada Allah. Jika kita meminta kepada manusia, maka akan bersifat sangat relatif, bahkan mungkin tidak akan dikabulkan, tidak akan dipenuhi,
karena sangat terbatas kemampuan manusia. Tapi ketika kita dalam kondisi yang sudah putus asa, bingung gitu ya, kemudian harus meminta kepada siapa lagi, maka curhatkan semuanya kepada Allah. Segala hajat kita, baik yang kecil maupun yang besar, sampaikan kepada Allah. Kadang kita hanya fokus dengan doa-doa untuk hajat-hajat kita yang besar, padahal segala doa itu tidak bersyarat ya. Artinya doa yang kita mintakan kepada Allah, hajat yang kita mintakan kepada Allah itu tidak hanya hajat-hajat yang besar saja, tapi segala hal yang memang mungkin remeh-temeh gitu ya, mungkin hanya sebuah yang kecil-kecil, itu sampaikan saja kepada Allah, karena Allah maha kaya, Allah maha segala-galanya. Mintakan kepada Allah untuk ketenangan kita, kebahagiaan, pengampunan dosa, ya. Kemudian perlindungan, ya, keselamatan dunia dan akhirat. Mintakan semuanya kepada Allah. Dengan seringnya kita memanjatkan doa kepada Allah, maka komunikasi kita dengan Allah akan semakin dekat. Ya. Sebenarnya segala apa yang kita sampaikan melalui dzikir kita, bacaan sholat kita, itu semuanya mengandung doa. Bagaimana cara kita meyakinkan diri kita khusyuk betul dalam menyampaikan keinginan kita dan hajat kita kepada Allah, maka insya Allah yakin akan dikabulkan oleh Allah. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan terkait dengan doa yang dikabulkan. Semoga kita menjadi muslim yang optimis, muslim yang senantiasa memanjatkan doa permohonan kepada Allah. Akhirul qawli wal qalami amma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.